webinar, apakah itu tutorial tatap muka, dan tidak ikut juga praktikum. Oleh karena itu, sebagai salah satu bentuk intervensi dari UT terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti bantuan pembelajaran tersebut, maka mereka diberikan tugas mata kuliah. Tugas mata kuliah ini jumlahnya ada 3, sama dengan tugas tutorial, dikerjakan 3 kali, juga sama-sama waktunya bersamaan dengan pemberian tugas tutorial. Hanya ada sedikit perbedaan antara TMK dengan THE ya. Kalau TMK itu download naskahnya bisa sekaligus, berbeda dengan THE. Mungkin nanti teknis akan disampaikan oleh Bang Takim atau teman yang lain. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, mohon kesabaran Bapak dan Ibu mengingat mahasiswa ini tidak tersentuh oleh para tutor sehari-harinya di dalam kegiatan pembelajaran di UT, sehingga mereka tentu akan sedikit relatif kesulitan untuk di kegiatan TMK ini. Kesabaran Bapak dan Ibu diharapkan apabila misal mahasiswa itu mepet mengupload tugasnya. Sudah mepet, salah upload lagi gitu ya. Yang diupload malah naskahnya diupload lagi, atau covernya saja yang diupload, sementara jawabannya tidak diupload. Itu mohon Ibu dan Bapak berkenan untuk berkomunikasi dengan tim TMK di bawah arahan Ibu Dempi untuk mengingatkan para mahasiswanya. Kemudian menguploadnya berhasil, tetapi ternyata yang diuploadnya tidak lengkap. Nah, itu pun mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk mengkomunikasikan ke tim TMK. Kemudian uploadnya berhasil, lengkap, tapi ternyata tulisannya tulisan mahasiswa kedokteran, padahal di UT tidak ada prodi kedokteran. Oleh karena itu mohon kesabaran Bapak dan Ibu untuk senantiasa membaca dengan seksama sampai dapat dipahami tulisan mahasiswa tersebut. Kemudian mohon kesediaan juga dari Bapak dan Ibu untuk tetap memberi nilai yang relatif bagus untuk mahasiswa yang kurang bagus tulisannya atau kurang tepat isinya, jawabannya. Tetapi mahasiswa tersebut sudah menunjukkan upaya yang maksimal dengan menjawab sendiri, bukan hasil mencontek, bukan hasil plagiasi dari temannya. Ini benar-benar murni pekerjaan mahasiswa sendiri, kalimatnya kalimat buatan sendiri, sehingga kurang nyambung segala macam. Tetapi kalau di dalam jawaban tersebut masih terselip konsep yang benar, mohon dinilai dengan relatif bagus. Lain halnya apabila jawaban mahasiswa itu merupakan copy paste, persis sama, sampai dengan titik komanya, sampai dengan salah tulisnya. Nah, itu kami serahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pertimbangan. Mungkin nanti Ibu Dem akan memberikan penjelasan seperti apa itu. Apakah ini akan diperlakukan sama tugas mata kuliah ini dengan tugas tutorial yang berkontribusi terhadap nilai akhir sebanyak berapa persen gitu ya. Karena di UT tetap memegang prinsip Permendikmas nomor 16 tahun 2010 tentang pencegahan anti plagiasi di perguruan tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, akhirnya semoga pandemi ini lekas berlalu dan semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan, serta semua upaya kita menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu hal, Ibu dan Bapak, walaupun pandemi sudah berakhir, pembelajaran tutorial tatap muka sudah berlangsung seperti biasanya, ujian akhir semester THE sudah tidak ada, TMK akan tetap ada secara daring seperti ini. Karena
khusus diberikan pada mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial itu tadi. Selamat mengikuti pembekalan Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menghadiri kegiatan ini dan untuk mengerjakan korektor nanti ke depan. Bu Dem dan tim, selamat bekerja. Semoga tetap senantiasa sehat, kuat, dan penuh kesabaran untuk mengkomunikasikan keluhan para korektor kepada mahasiswa terkait. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Direktur UT Bogor. Semoga tadi sudah cukup jelas. Kemudian kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu terkait penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh koordinator bantuan belajar dan layanan belajar kepada Ibu Denvi Sara. Ya, Bu Denvi Sara. Silakan. Terima kasih, Bang Takim. Wah, ini lebih enaknya dipanggil Bang Takim ya, seger gitu ya. Biasanya kalau ada Bang Takim itu seru gitu ya, gairah gitu. Baik, saya sapa dulu teman-teman korektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin sebagian teman-teman korektor, mungkin sebagian besar ya, mudah-mudahan sudah pernah bertemu dengan saya, walaupun bukan tatap muka, paling tidak dengan daring ya, tetapi ada juga yang mungkin masih baru, karena semester lalu itu mengenai TMK ini, 2 semester yang lalu itu masih berada di bagian registrasi dan ujian di bawah koordinasi Pak Najib ya, Pak Najib, tapi ini juga masih membackup, jadi kemudian beralih tanggung jawabnya, walaupun kita tetap kalau di UPBJJ atau di UT itu kerja tim ya, jadi kita harus selalu siap. Baik, saya mohon izin, suara saya apa terlalu pelan kah atau bagaimana? Mohon komen dari teman-teman. Cukup jelas atau kurang keras? Oh, oke, sebentar keras takut dibilang marah-marah lagi ya. Oke, baik. Saya izin dulu ya untuk share ini. Mohon izin, maaf. Saya pindah dulu. Udah belum ya? Ini mana nih? Share screen, oke. Terus ini share, udah ya. Nah, slideshow nih, ini ya, oke. Baik, cukup jelas teman-teman korektor? Jelas ya, oke, bisa kita lanjut. Baik, kita tim ya mencoba tidak dalam waktu yang singkat atau tapi tidak mengurangi arti bahwa apa yang perlu kita pahami, kita ketahui bisa sampai kepada teman-teman ya korektor agar dapat selanjutnya bisa melaksanakan amanah sudah terpilih ya menjadi petugas korektor tugas mata kuliah UT Bogor periode 2021.2. Ini tidak semuanya bisa kita beri amanah, itu semua tentunya ada seleksi atau evaluasi kami ya setiap semester, makin ke depan makin kalau makin banyak ya makin selektif. Jadi selamat buat teman-teman korektor ya, mudah-mudahan amanah ini bisa dilaksanakan dengan baik untuk kita semua juga ya. Baik. Nah, mungkin sebagian besar saya dengar dari Bang Takim, ini teman-teman sudah pernah ikut di semester lalu. Tetapi ini anggap saja ini penyegaran, mungkin lupa, mohon kesabarannya dan beri kesempatan kepada yang masih baru atau untuk menyimak informasi ini ya. Kalau misal terlalu cepat, mungkin nanti diperjelas lagi dan nanti selanjutnya Bang Takim akan mendemokan bagaimana itu aplikasi, karena kita menggunakan aplikasi ya di sini, apalagi sejak daring ini kita banyak sekali menggunakan aplikasi. Jadi di sini Bapak Ibu teman-teman
dituntut untuk ya harus mau tidak mau harus mau menggunakan aplikasi, karena itu memang tuntutannya. Kalau tidak nanti aksesnya atau apa itu tidak bisa terekam dan kami tidak bisa penuhi untuk administrasi selanjutnya. Jadi nggak apa-apa, jangan khawatir, itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting ada kemauan, ya ada upaya gitu untuk ini. Silakan di sini juga kalau yang dekat rumahnya atau apa jauh juga nggak apa-apa, kita siap melayani. Dan panduan juga sebenarnya bisa ya di upload di aplikasi, sudah disediakan, tetapi mungkin karena lupa atau belum tahu, baik kita secara webinar begini ya, tatap muka tetapi menggunakan media. Baik, di sini mengapa disebut tugas mata kuliah? Ya kita komit saja kita menyebutnya disingkat dengan TMK. Tadi sudah disinggung oleh Direktur bahwa TMK itu adalah salah satu layanan UT juga ya untuk proses pembelajaran mahasiswa. Nah, di sini tujuannya itu mengawas dan mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa UT yang mengandalkan sepenuhnya dari kegiatan belajar mandiri. Ya. Nah, di sini mandiri itu jadi dia tadi disebut tidak ikut layanan belajar lainnya. Baik, saya maju saja di sini bahwa di sini mahasiswa UT di sini tentu ya yang memperoleh TMK tugas mata kuliah adalah mahasiswa S1 ya dan diploma gitu yang tidak terdaftar dalam layanan belajar tutorial. Jadi kalau teman-teman yang sudah lama mungkin tidak asing mendengar istilah tutorial, ada tutorial tatap muka, layanan kami yang biasanya dulu ini yang gencar, tetapi kemudian dengan datangnya COVID berubah menjadi tutorial webinar karena kita harus daring dalam jaringan. Kemudian ada lagi tutorial online, jadi disingkat kita sebutnya tuton ya. Kalau yang tutorial webinar yang modifikasi dari tutorial tatap muka yang biasa di kelas-kelas konvensional pada umumnya, mungkin yang teman-teman dulu kenal. Nah, itu sekarang karena menggunakan jaringan kita prokes ya, itu disingkat web. Nah, akan tetapi di sini bagi mahasiswa yang walaupun sebenarnya sudah terdaftar sebagai peserta tutorial, pelaksanaannya itu mahasiswa tidak aktif dalam kegiatan tutorialnya. Nah, di sini bagi yang tidak aktif itu berarti tidak masuk dalam kategori mendapatkan layanan TMK. Begitu ya, jangan kadang-kadang mahasiswa merasa, wah ada layanan TMK, kemudian nuntut. Padahal dia sesungguhnya sebelumnya sudah mendaftarkan diri untuk ikut tutorial online atau tutorial webinar, tetapi tidak aktif. Nah, itu tidak bisa kita layani. Ya, itu salah sendirilah begitu ya. Karena kita sudah memberikan layanan berbagai macam, jadi silakan mahasiswa memilihnya. Nah, kalau dia itu sudah dipilih tidak dilaksanakan, ya tanggunglah risikonya, begitulah kasarnya ya. Baik, saya lanjutkan. Saya terlalu lama atau cukup? Mohon itu respon. Kayaknya cukup sih ya. Nah, mata kuliah yang memiliki TMK adalah semua mata kuliah yang mewajibkan UAS. Jadi kita setiap mata kuliah itu ada yang UAS, ujian akhir semester. Nah, di sini kecuali mata kuliah yang berpraktik atau berpraktikum. Itu kita tidak memberikan layanan TMK ini, karena itu perlakuannya khusus ya, praktikum itu. Kemudian juga ada mata kuliah yang namanya tugas akhir program. Di UT ada istilahnya itu disingkat TAP, ada di semester tinggi gitu. Itu juga layanannya itu spesial. Jadi tidak bisa masuk dalam kategori ini. Jadi abaikan saja ya untuk teman-teman. Tapi ini jangan khawatir, ini hanya sekedar pengetahuan saja, karena yang sudah ada, yang sudah diplot untuk teman-teman korektor hari ini atau yang semester ini itu sudah di luar yang ada mata kuliah yang berpraktik atau
praktikum, dan juga tidak ada yang tugas mata kuliah tugas akhir program. Jadi jangan kaget nanti, aduh suruh Ibu Demvi ini suruh ngecek yang praktikum berarti nggak ada ininya TMK-nya. Kemudian tugas akhir program juga begitu. Jadi jangan khawatir. Tapi ini perlu kami sampaikan barangkali ya. Nah, ada yang ketelisut atau apa. Oke? Baik teman-teman, kita lanjut. TMK ini diberikan kepada mahasiswa UT itu ada tenggat waktu yang ditentukan, jadi tidak sepanjang waktu seperti registrasi atau ujian juga punya waktu tertentu, tutorial juga yang lain webinar ataupun online kita juga punya waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Nah, TMK juga demikian ya. Di sini tadi saya ulang untuk penekanan saja, Direktur juga sudah menyebutkan TMK itu diberikan kepada mahasiswa yang tidak berkesempatan ikut tutorial online dan atau tutorial webinar. Ya. Jadi, nah di sini mahasiswa yang terjaring, ini by system, itu mahasiswa terjaring yang terjaring TMK itu disediakan 3 kali tugas. Sebenarnya senada dengan tutorial online dan tutorial webinar ya bagi teman-teman tutor yang juga menjadi tutor tuton atau tutor webinar. Nah, TMK ini juga disediakan 3 tugas. Ada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Dan tentu ini harus dikerjakan oleh mahasiswa sendiri ya, bukan orang lain. Karena yang belajar, yang sekolah itu ya mahasiswa. Kemudian bagaimana penilaiannya? Di sini didasarkan pada rata-rata nilai 3 kali nilai tugas, kan tadi diberikan 3 tugas ya. Jadi nilai itu rata-rata 3 tugas. Nah, ini setelah di rata-rata itu berkontribusi terhadap UAS, ujian akhir semester. Ya, nanti kita lanjutkan sini. Nah, bagaimana halnya kalau mahasiswa hanya mengerjakan 2 tugas saja, kan dia diberikan layanan 3 tugas. Kalau 2 tugas yang dikerjakan itu ya artinya dibagi 3, bukan dibagi 2, jadi rugi sendiri. Ya, itu harusnya sudah mengerti, sudah paham itu ya. Tetapi karena nggak sempat, karena mahasiswa UT itu kan range usianya itu jauh itu ya. Ada yang muda sekali, ada yang umurnya sudah banyak begitu ya. Saya tidak mengatakan tua ya, banyak. Nah, di sini layanan TMK itu sudah disediakan di laman, ada nanti TMK UT ACID. Nah, di situ tersedia untuk 3 jenis user ya. Di situ kami juga bisa masuk, orang UT Pusat juga bisa masuk, dan Bapak, Ibu, teman-teman korektor juga sama bisa masuk ke situ, termasuk juga mahasiswa. Begitu ya. Nanti kita lihat, saya ini disimak saja, nanti ditunjukkan oleh Bang Takim, biar lebih tak kenal maka tak sayang ya. Nah, bagaimana tadi kontribusi nilai mata kuliahnya? Tadi kan disebutkan sebelum ini itu berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah. Ya, itu kontribusinya 30%. Jadi kita punya layanan tutorial itu macam-macam. Ada yang kalau TMK ini kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah 30%. Kalau tutorial online itu 40%. Kemudian ada lagi yang tutorial webinar itu 50%. Ya, itu semua tentu ada pertimbangannya. Kalau yang 50% karena aktif di situ ya, tatap muka walau menggunakan jaringan. Kemudian kalau online itu dikasih waktu seminggu untuk berdiskusi ya, untuk merespon. Kemudian TMK 30% itu juga diberikan selama kurang lebih dalam waktu tertentu, kurang lebih hampir seminggu juga lah ya. Nah, nilai TMK ini walaupun berkontribusi terhadap nilai akhir suatu mata kuliah itu akan berkontribusi jika nih ada ketentuannya juga, jika nilai UAS-nya itu minimal 30%. Ya, kenapa? Ya, ini kalau dia nggak mencapai 30% kan dianggap seperti
Jangan-jangan misalnya nilai TMK-nya tinggi, mungkin syarat dengan nyontek atau apa ya. Jadi biasanya kalau TMK bagus, harusnya nilai UAS juga bagus. Jadi itu memang udah ketentuan, sudah SK Rektor yang sudah berdasarkan pengalaman bertahun-tahun penelitian, jadi kita kenakan gitu. Kalau UAS-nya 30% TMK, oke, bisa saving untuk nambah nilai terhadap nilai akhir mata kuliah. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana tugas para teman-teman korektor ini ya? Untuk yang jelas di sini untuk pemeriksaan jawaban tugas mata kuliah. Nah, tahapannya di sini tadi awal-awal Bang Takim tuh sudah menyapa teman-teman, coba cek email Bapak Ibu, jangan sungkan, sering-sering buka itu email ya. Kita juga ada ya, nggak tahu tadi mungkin Bang Takim sudah itu ya. Itu email isinya ada username dan password untuk masuk ke laman TMK UTACID. Kalau nggak ada ini nanti Bapak Ibu teman-teman nggak bisa akses ke situ, nggak ada yang bisa dikerjakan ya. Jadi ini penting sekali gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya Bapak Ibu mengunduh daftar penilaian. Itu di daftar penilaian itu isinya ada nama, ada mata kuliah dan nilai hasil koreksi ya. Selain daftar penilaian juga ada jawaban tugas mahasiswa, itu diunduh oleh teman-teman, itu yang diperiksa ya, dinilai. Dan selanjutnya teman-teman korektor silakan unduh pedoman penskorannya. Jadi kita sudah ada pedomannya, teman-teman korektor silakan mengacu ke pedoman itu. Di situ ada rambu-rambu, kalau dijawab sekian nilainya sekian misalnya begitu ya, ada jawabannya. Tetapi di sini ada kejadian, ini kasus ya, kalau ada sesuatu yang di luar nalar teman-teman korektor, karena di sini kita juga sudah memilih korektor itu berdasarkan background yang relevan dengan background pendidikannya. Jadi pasti terasa kalau ada pedoman penskoran kok sepertinya aneh. Karena kemarin ini ada yang kita temukan, sebenarnya itu kok nadanya seperti penskor untuk mata kuliah bahasa gitu, kayaknya bukan untuk mata kuliah misalnya ekonomi kah atau kewarganegaraan atau begitu. Nah, silakan segerakan komunikasikan ke kami. Jadi kami akan koordinasikan segera juga ke pusat, barangkali ada sesuatu yang namanya dalam walaupun itu aplikasi mungkin ketelisut, dan itu segera kita artinya teman-teman tutor segera informasikan ya, supaya ada solusi. Jadi jangan hanyut sendiri, terus menafsir-nafsir sendiri, saya kasih segini aja kelihatannya kok seperti mirip-mirip sedikit. Pokoknya begitu, jangan berandai-andai sendiri, tapi silakan gercep ya, gerak cepat gitu ya. Di UT itu kita memang dituntut untuk itu, tidak boleh lalai atau lengah, disiplin dengan waktu. Ya, jangan menunggu akhir, kalau bisa lebih awal dianjurkan dan lebih bagus, karena kalau ada kendala atau apa yang lainnya kita masih punya waktu untuk berkomunikasi baik ke mahasiswa atau ke UT Pusat dan juga ke kami sendiri, dan juga termasuk teman-teman Bapak Ibu karena juga punya tugas lain kan selain di UT. Jadi kami tidak mau kehilangan waktu ya, karena kita semua berdasarkan jadwal yang strict begitu. Jadi target kita tidak mengorbankan atau mahasiswa tidak jadi korban karenanya. Makanya kita pilih orang-orang terpilih yang komitmennya oke, disiplinnya oke, untuk bergabung membantu kita. Baik, kemudian setelah diunduh daftar penilaian, terus jawaban tugas mahasiswa dan pedoman penskoran, lakukanlah pemeriksaan terhadap jawaban tugas mahasiswa. Nah, jawaban tugas mahasiswa itulah yang dikatakan BJT, buku jawaban tugas ya. Dan kemudian mengisikan nilai hasil koreksi jawaban TMK ke dalam daftar penilaian yang tadi diunduh ya. Nah, itu masukkan, itu formatnya ada. Kemudian Bapak Ibu mengentry nilai hasil koreksi dan mengunggah daftar penilaian yang sudah ditandatangani. Jangan lupa, kalau nggak tanda tangani nggak sah nanti.
Jadi itu harus ditandatangani. Lagi-lagi kita bermain di sini ya, di TMK UT ACID. Nah, selanjutnya, ini dalam kondisi tertentu, teman-teman korektor jika nanti setelah Bapak Ibu teman-teman itu mengunggah daftar penilaian, itu kami melakukan verifikasi, kami yang di UPBJJ ya. Nah, jika hasil verifikasi dari kami, dari UPBJJ, itu ternyata tidak sesuai antara yang di-entry oleh Bapak Ibu dengan daftar penilaian, maka itu akan kami kirimkan, kami infokan kembali kepada para korektor. Jadi di sini korektor akan menerima koreksi dari kami dan harus memperbaikinya segera. Ya, nanti juga bisa jadi kalaupun kami juga salah atau apa, kita bisa saling mengingatkan, mengoreksinya dan memperbaikinya. Nah, setelah diperbaiki itu di-entry ulang, di-entry dan diunggah ulang. Ya, lagi-lagi jangan lupa tanda tangan. Itu penting ya untuk keabsahannya. Oke, nah ini nanti teman-teman bermain di TMK UT ACID, tidak itu ya, tidak rumit banget ya, nanti ada itunya, clue-cluenya. Nanti saya lanjut. Nanti kalau sudah masuk di aplikasi ya, nanti ditayangkan oleh Bang Takim juga. Ini teman-teman perhatikan yang di sini. Nah, di sini ada korektor. Kalau di sini kan staf UT yang pojok kanan atas. Sini ada dosen. Jadi teman-teman korektor ini saja yang diklik ya, nanti didemokan oleh Bang Takim. Nah, loginnya tadi sudah disinggung-singgung di awal ya, lihat email masing-masing. Setelah dapat boleh diganti passwordnya. Nah, ini hanya sekilas saja bahwa nanti teman-teman bisa melihat tugas masing-masing dapat berapa jumlah mahasiswa yang sesungguhnya, ini datanya ada, yang sesungguhnya harusnya dikirim itu sudah given itu dari aplikasi ya. Tetapi nanti yang di sini BJT 1, BJT 2, BJT 3 itu kan ada 3 BJT ya, 3 kali tugas. Nah, itu belum tentu sama dengan jumlah yang seharusnya dikirim. Nah, inilah yang jadi perhatian teman-teman korektor. Juga antara BJT 1, 2, dan 3 itu bisa berubah. Ya, bisa di sini lebih sedikit, bisa lebih sedikit lagi, atau bertambah lagi, begitu ya. Itu nanti jadi kepencet ya. Oke, nanti lihatnya di situ ya tampilannya. Saya tidak terlalu banyak, nanti biar Bang Takim saja, biar lebih lebih detail begitu ya. Nah, di sini jadwal TMK sendiri yang teman-teman perlu perhatikan. Nah, ini ada yang untuk mahasiswa mungkin nggak itu ya, tidak menjadi perhatian teman-teman karena di sini sudah berjalan dari tanggal 2 sampai hari ini. Terakhir itu kesempatan terakhir mahasiswa untuk mengupload buku jawaban tugasnya. Nah, setelah hari ini, mulailah tugas Bapak Ibu selaku korektor. Jadi mengoreksi hasil yang diunggah oleh mahasiswa. Tuh lihat ya, kalau ini kan sampai hari ini. Nah, hari ini itu sudah mulai bisa. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. Hari ini ya. Besok ya. Besok. Ini diundur 1 hari, maaf, nanti dikoreksi ya. Tanggal 8 harusnya hari ini tetapi mundur 1 hari. Nanti mohon maaf ya, nanti ini tidak update ini. Kemarin saya terburu-buru. Nah, kemudian tugas 2 juga setelah mahasiswa yang terakhir mengirimkan tugas 2 dikasih jadwal itu tanggal 22 November. Nah, untuk teman-teman tutor atau korektor itu mulai memeriksa tugas lagi itu di 29 November. Nanti ada, itu bisa dilihat di di laman TMK UT ACID ya.
itu bisa dibuka tuh pasti ada jadwalnya. Ini hanya ini saja mengingatkan kira-kira maksudnya perencanaan untuk teman-teman tutor atau korektor, maaf tutor, korektor ancer kegiatannya kalau punya kegiatan lainnya. Jadi menyesuaikan di sini lebih awal lebih bagus diinikannya. Ini tugas 3 juga mulai 20 Desember sampai 27 dan seterusnya. Setelah selesai misalnya kalau teman-teman korektor selesai memeriksa tugas 1 itu langsung kami sambut untuk kami verifikasi ya. Di sini lihat nih tanggal 14 terakhir teman-teman korektor memeriksa mengunggahnya, terus langsung kami sambut tanggal 15-nya kami verifikasi. Nah, disinilah nanti selama berapa hari ini sampai tanggal 19 kami kalau ada masalah akan menghubungi Bapak Ibu kembali yang tadi saya sebutkan. Kalau ada yang kesalahan entry ya, kesalahan kasus apalah gitu nanti kita komunikasikan. Jadi tolong teman-teman Bapak Ibu korektor itu jangan jauh-jauh HP-nya ya. Kadang-kadang kalau ini terus nggak dibuka-buka, emailnya juga nggak dibuka, HP-nya juga nggak disentuh-sentuh, nggak dibuka. Jadi mulai hari ini itu HP-nya tolong apa yang kita kan sudah bikin grup ya, grup WAG TMK 2021.2 ya. Jadi sering-seringlah dilihat. Jadi informasi di situ silakan teman-teman sharing ya, saling sharing, komunikasi, saling berbagi pengalaman atau saling tanya, kok ini ada begini, kenapa ya, atau begini. Silakan, karena kami kalau mau jawab satu-satu juga, kadang kewalahan banyak hal yang akan kami layani. Jadi teman-teman apalagi yang sudah lebih dulu ya, pasti canggih-canggih ini ya, silakan berbagi dengan yang lainnya. Nah ini nanti kami yang memverifikasinya. Jadi mohon kelapangan hati teman-teman korektor. Jadi kalau kita telepon, kita WA atau kita minta dikoreksi ulang, itu lebih karena kita layanan kita semua UT itu data atau apa tuh terekam. Jadi tidak ada yang diakali apa namanya. Jadi semua kita bisa jawab karena begini, karena begitu. Jadi itulah kita perlu rekamannya ya. Nah, bagaimana posisi TMK di UT Bogor periode yang sekarang ya? Kalau yang dulu saya nggak hafal. Oke, jumlah mata kuliah yang menjadi ditugaskan dari UT Pusat untuk dilayani di UT Bogor itu ada 51 mata kuliah ya. Nah, untuk 51 mata kuliah, korektor yang kami rekrut itu ada sekitar ada 65. Nah, 65 ini kita sudah buatkan grup ya, grup WA itu yang tadi ya untuk saling berkomunikasi, ini mengingatkan, jadi tidak ada yang terlambat. Nanti saling menyapa, ayo saling memberi semangat gitu ya, bahwa ayo kerjakan, ayo ini kenapa ini begitu, jadi cepat gitu ya, semangat kita akan memantau ya. Terus kemudian, nah di sini korektor yang ada itu jangan khawatir, jangan iri atau jangan membanding-bandingkan atau karena ini sudah ada ketentuannya. Itu ada yang bertugas untuk 1 mata kuliah atau 2 atau 3 maksimal 4 mata kuliah. Nah 4 mata kuliah itu pun juga ketentuannya maksimal memeriksa 200 buku jawaban tugas. Ya, ada yang 1 mata kuliah dia sudah 200 ya sudah, kita tidak berikan lagi yang mata kuliah kedua. Ada yang 1 mata kuliah mungkin baru 20, kita carikan mata kuliah lain tentu yang relevan dengan background teman-teman ya, tutor, kita inikan lagi, kita tambahkan sampai batas maksimal 200 ya, mungkin ada yang nggak sampai 200 ya sudah, itu memang karena mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu ya segitu. Jangan khawatir, kita memang banyak. Kita masih ada juga THE ya, take home exam atau semester depan atau apa. Kalau Bapak Ibu menunjukkan performa yang bagus, pasti kami akan pilih kembali. Mudah-mudahan sih semuanya ya. Jadi kita juga nggak susah-susah, udah kenal begini, udah enak begitu. Komunikasinya udah lancar. Selanjutnya, di sini BJT, buku jawaban tugas yang
diserahkan ke kami dari UT Pusat ada sejumlah 12.323. Ini yang harus yang kita kelola ya dengan teman-teman korektor. Nah, mahasiswanya sendiri ada 2.412 ya. Nggak usah terlalu dipikirin ini ya, ini hanya pemetaan kami bagaimana berapa orang yang kami rekrut. Nah, teman-teman mungkin agak melek dulu sedikit ya di bagian F. Di sini ini harusnya terakhir ya, tapi ya udah nggak apa-apa, sudah muncul di sini. Di sini untuk honor mungkin kami tidak bisa terlalu besar atau apa karena ya kami pemerintah ya nggak mungkin yang ini sesuai ketentuan itu dibayarkan senilai Rp7.500 per BJT, per pemeriksaan BJT yang sudah ada pedoman penskorannya ya, tinggal mempedomani dari situ. Jadi sudah ada jawabannya, tapi dipastikan kalau jawabannya tidak tertukar atau apa. Pernah yang itu tadi saya ceritakan kejadian ternyata pedomannya untuk mata kuliah yang lain karena kok isinya aneh ya. Silakan komunikasikan. Nah, karena kita ada 3 tugas, 3 kali, tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, ketiga-tiganya itu oleh Bapak, Ibu, teman-teman korektor yang sama. Ya, kan tadi ada tampilannya sepintas, ada BJT 1, BJT 2, BJT 3 dalam aplikasi tadi ya. Nanti disimak lagi dipandu Bang Takim. Nah, kalau dapatnya maksimal 200 BJT, jadi mudah-mudahan saya nggak salah ini ya. Nah, yang diperoleh oleh teman-teman korektor itu sejumlah 4,5 juta potong pajak ya, nanti ada ketentuan yang baku ya. Nah, selain itu selama COVID ini kita ada tambahan bantuan pulsa ya, nggak besar 100.000 per korektor. Nah, ini tadi disinggung pulsanya yang apa Bang Takim? Prabayar ya, prabayar. Nah, ini supaya tidak masalah, jadi teman-teman bisa buat apa? Oh, ini dia, langsung keluar, saya lupa, saya pikir belum. Nah, pastikan nomor HP korektor itu prabayar ya. Kalau enggak, ya buat aja prabayar. Saya juga ada yang dari pasca bayar jadi prabayar. Karena ini ketentuannya seperti itu. Kalau tidak, susah kita membayarkan. Dan kemarin ini sempat jadi temuan. Dia jadi korektor menggunakan karena dia nggak punya yang HP yang pasca bayar, jadi memakai punya keluarga, punya anak atau punya istri begitu ya. Tetapi bukannya tidak boleh dalam arti apa, kami kurang rekaman berita acaranya. Ya, jadi itu harus dilampirkan berita acara. Kenapa minjam HP keluarga. Jadi ada keterangannya nanti ditandatangani dalam berita acara tersendiri. Kalau nggak mau repot, ya udah buat aja yang HP yang prabayar gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nggak susah gitu. Nah, selanjutnya pastikan lembar form nilai sesuai dengan form yang diunduh per mata kuliahnya ya. Jangan dimodifikasi sendiri, malah jadi salah. Ya, nanti ditunjukkan ya dengan Bang Takim ya. Jadi kalau memang begitu ya sudah, jangan buat lagi tambahan kolom atau apa, maksudnya mungkin untuk keterangan atau apa, tapi silakan untuk diri sendiri ya. Kalau yang dikirimkan gini pokoknya sesuai dengan yang ketentuan gitu. Nah, selanjutnya perhatikan juga konversi nilai total. Jadi ada beberapa mata kuliah tertentu yang nilai totalnya itu tidak 100, tidak sama dengan 100. Nah, untuk kasus yang begini, itu harus dikonversi dulu ke nilai akhir biar sama dengan 100. Nah, yang jelas di sini, jangan berlama-lama, jangan berandai-andai sendiri. Kalau ada, segera hubungi UPBJJ ya. Bila mendapatkan pedoman penskoran yang nilai akhir totalnya tidak sama dengan 100. Karena itu harus dikonversi dulu. Gitu ya. Nah, ini berikutnya. Itu di jam berapa sih? Jam berapa? Oke. Oke. Cukup. Selanjutnya, ada kolom keterangan kan pada penilaian. Nah, di situ
kita memang menyediakan kolom itu untuk kalau hanya diisi bila BJT mengalami kendala teknis. Jadi ada beberapa kasus nanti ditunjukkan juga oleh Bang Hakim nih yang sudah malang melintang semester lalu ya, 2 semester yang lalu gitu. Dan bila BJT-nya terindikasi plagiat. Nah, itu baru isi kolom keterangan itu. Ya, itu untuk ini ya. Jadi diisinya itu dengan plagiat sama dengan NIM sekian. Begitu, jadi ketahuan gitu. Jadi tidak hanya nyebut plagiat, tapi dengan yang mana kita terekam dengan baik gitu ya. Kalau memang kita ini kan benar-benar plagiat, titik komanya juga itu sama persis begitu ya, tidak ini sama sekali ya. Nah, ini jika terindikasi plagiat, ini ketentuannya memang memberikan nilai minimal itu 0. Ya, minimal karena plagiat. Tetapi rasanya pernah ada kejadian yang misalnya meminta yang dari modul kebetulan itunya sama gitu. Nah, itu mungkin judgement dari teman-teman korektor ya. Kalau memang itu rata dan memang itu ini dari di pedoman penskoran juga sepertinya mendukung untuk itu, ya silakan. Tetapi kalau yang benar-benar itu kita beri angka 0, tentuan minimal ya. Nah, di sini korektor mendapatkan satu atau beberapa mata kuliah. Oh, ini sudah tadi ya, nggak usah. Ini satu mata kuliah dengan kapasitas maksimal 200 BJT dikali 3 tugas. Tadi sudah saya ini kan. Kita lanjut saja. Nah, selanjutnya bila file Word form nilai yang telah diunduh kelihatannya kosong, nggak ada data mahasiswa, silakan geser sedikit kolomnya agar dapat menampilkan nama mahasiswa. Jangan kaget gitu, disenggol saja sedikit ya. Terus tidak ada revisi terkait kendala teknis BJT yang telah diupload mahasiswa. Nah ini mahasiswa mungkin keteledoran mahasiswa ya, mungkin ada yang mengirimnya hanya covernya saja, tertinggal isinya, entah disengaja atau tidak, seharusnya itu jadi satu kesatuan waktu di scan-nya. Jadi cover juga dengan isinya sekalian. Ternyata ya keteledoran atau ketidaktahuan si mahasiswa itu diberi upah untuk upload saja. Kalau tadi kan 0 ya, kalau yang plagiat. Kalau yang ini ya keinian ibu bapak teman-teman deh, kalau misalnya ternyata ada kesalahan juga dia ngirim BJT mata kuliah lain, sudah berlembar-lembar masuk ke situ, mungkin ada rasa kasihan ya, tambah sedikitlah nilai upahnya ya, karena memang ini BJT ini untuk mahasiswa yang layanan yang kita berikan untuk mahasiswa yang benar-benar mandiri. Jadi dia tidak ikut bimbingan tutorial online, tidak ikut bimbingan tutorial webinar. Jadi memang dilepas tapi tidak ikut bimbingan, tetapi kita tetap melayani, mengawal dia bagaimana penangkapan pemahaman yang bersangkutan, makanya agak longgar, dan nilai kontribusinya juga kan agak rendah dibandingkan TUWET dan TUTON, kan cuma 30%. Jadi silakan teman-teman ya adjustment-nya di sini untuk memberi nilainya berapa. Tapi tentu jangan lebih dari 30% yang tadi, nanti malah jadi berpengaruh ya. Karena di sini kan sebenarnya kesalahan mahasiswa. Nah, akan tetapi selama masih ada waktu dan dimungkinkan, kita masih berupaya mengingatkan mahasiswa terkait kalau itu salah ya. Ini hanya bentuk layanan, kalau terjangkau ada waktu dan masih bisa masih terjangkau masih mungkin, itu masih bisa kita telepon, kita mahasiswa menghubungi. Kenapa apalagi terutama yang korup ya atau yang tidak bisa, yang tidak jelas terlihat dibaca oleh teman-teman korektor. Nah, inilah makanya butuh kecepatan. Jadi teman-teman silakan sering-sering melihat WAG atau gitu. Jadi infokan bahwa di TMK ditemukan yang begini, misalnya yang tadi nggak jelas atau bagaimana nih Pak Ibu, saya nggak bisa baca nih. Atau yang tulisannya gitu. Pertanyaannya mungkin teman-teman korektor bisa diketik, bisa tulis tangan ya
karena nggak semuanya mampu untuk menjawab dengan mengetik. Selanjutnya, jika ada ketidaksesuaian pedoman, salah jawaban, dan sebagainya, nah ini kasus lagi. Pedomannya tidak cocok dengan pertanyaan, begitu ya, dicurigai ini kok mata kuliah lain ini, nah segera hubungi UPBJJ. Nah, selanjutnya nomor 9, nilai mahasiswa yang tidak mengumpulkan BJT. Ini tidak ya, kalau tadi kan mengumpulkan tetapi salah upload atau kurang upload atau tidak jelas begitu ya. Itu diberikan tanda strip. Nah, beda dengan 0 tadi ya. Tadi angka 0 ya, bukan O ya, tapi 0. Nah, ini pakai strip pada daftar nilai tugas mata kuliah. Oke, the last one. Nah, ini teman-teman perlu hindari jangan sampai terlambat mengupload ya hasil yang sudah tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Terus juga jangan sampai tidak ada respon atau informasi komunikasi sama sekali ya, baik di WAG atau di dengan kami juga kan di situ ya. Karena di situ kita masih karena waktunya nih kejar-kejaran. Ini nggak sampai seminggu kita sudah bergerak lagi ke minggu berikutnya. Jadi di sini harus cepat. Sebenarnya kalau disiplin aja itu ini kok mudah ini. Dalam sehari juga bisa selesai mungkin begitu ya kalau yang sudah. Nah, selanjutnya kesalahan input angka dan juga list data mahasiswa ini tolong diperhatikan. Jadi jangan sampai ini nanti merugikan mahasiswa atau biasa ini kami temukan waktu kami verifikasi. Nah, jadi kami kembalikan kepada teman-teman korektor untuk diperbaiki dan diupload ulang dan kami verifikasi ulang kembali. Nanti makanya kalau bisa teliti atau disiplin kita bisa sekali jalan, alhamdulillah itu yang kita maui. Nah, juga hindari ketidaksesuaian input ya. Kadang-kadang angka misalnya 50 dengan 60 atau 60 dengan 80. Nah, itu akan sangat mempengaruhi. Baik, teman-teman udah cukup itu ya. Nanti selanjutnya Bang Takim yang lebih itunya untuk yang teman-teman lakukan sesungguhnya. Kalau tadi kan pedoman saja. Saya akhiri sampai di sini. Nanti Bang Takim lanjut untuk untuk demonya atau menunjukkan apa-apa yang sering kejadian atau yang menjadi perhatian Bapak Ibu. Akhirnya saya sudahi sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Bang Takim. Ya, selamat siang Budi. Terima kasih atas penjelasan ini. Sepertinya suara saya berbahaya. Oke. Ya, oke. Alhamdulillah, Bapak Ibu korektor yang terhormat, kita sudah selesai menyaksikan atau mendengar penjelasan dari Ibu Devi Sarah. Nah, oke. Sekarang sudah saatnya saya akan mungkin ini istilahnya biar nggak kayak pengarahan, kita sebut aja room tour website ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan cek nih gimana sih tampilan website yang akan Bapak Ibu mulai kerjakan gitu. Oke, saya akan langsung saja share screen. Bapak Ibu sekalian, saya di sini minjem salah satu akun korektor kita. Nah, ada ini minjem punya Bu Asarini ya. Bu Asarini saya pinjam akunnya dulu ya. Oke, Bu Asarini, oke, saya akan pinjam akunnya Ibu. Oke, saya akan mulai dengan share screen. Oke, agar tidak membuang waktu langsung saya share screen. Oke. Masih ada screen. Ya, Bapak Ibu, apakah share saya terlihat? Kalau terlihat boleh komen di room chat. Oke. Oke, sudah terlihat. Ya, oke, ini saya keluar dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu korektor sekalian,
Ini adalah tampilan awal saat Bapak Ibu mulai masuk ke website tmk.ut.ac.id. Jadi tampilan awalnya seperti ini nih. Jadi yang pertama ada itu mulai aplikasi tugas mata kuliah dan segala macamnya. Nah, ini dari sini. Kemudian nah, Bapak Ibu mulai masuk di ini nih, akun korektor. Apakah pointer saya kelihatan? Oke, kelihatan ya. Nah, diklik di korektor, nah baru nanti Bapak Ibu silakan masukkan ID korektor Ibu-ibu. ID korektor yang TMK ya. Iya, ID korektor yang TMK. Sebelumnya ini mati lampu. Jangkrik. Sama aku.